berseru kepadamu. Engkau tahu Tuhan. Dan kami percaya Engkau pun ada di tengah-tengah kami. Kami bersuka cita Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk ada beribadah dalam situasi yang saat ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu, di pelataran-Mu, kami bersuka cita. Terima kasih. Berfirman bagi kami Tuhan, kami mau mendengar Engkau. Berbicara Engkau seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan mau-Mu. Berbicara Engkau kepada setiap pribadi Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi dia dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Kudus memampukan, nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ibu Enda, boleh sini aja, nggak apa-apa, sini aja, udah tinggal saja. Silahkan. Ya, duduk di sini saja Ibu Enda, biar sudah selesai. Mereka yang datang nanti tinggal nyusul saja, biar kita dapat firman Tuhan. Bagaimana? Jualan sudah laku, terima kasih. Saudara-saudara, pada suatu hari ada seorang wanita usia muda 25 tahun, Juli 4, 1952. Dia punya tekad mau berenang dari Palos Verdes menuju Catalina Island. Tahun 1952. Nama wanita itu Florence Chadwick. Florence Chadwick. Jadi pagi itu di tanggal Juli 4, 1952 itu dia mulai misinya. Ada orang-orang di sekelilingnya naik perahu untuk mengawal dia. Mulailah dia berenang di pagi hari yang dingin itu. Buat dia berenang jarak jauh itu bukan hal yang baru. Dia pernah menyeberangi Selat Inggris. Panjang sekali, saya tidak tahu berapa lama, tapi dia sudah punya pengalaman banyak untuk renang jarak jauh. Dia berenang di pagi hari itu rupanya kabut begitu tebal. Air laut itu begitu dingin, kabut begitu tebal. Dia coba renangi, tapi waktu dia terus pandang ke depan menuju Catalina Island, begitu gelap, hanya kabut yang kelihatan. Dia terus paksakan diri. Saudara-saudara, akhirnya sampailah dia 15 jam sudah berenang. Tiba-tiba, saudara-saudara, waktu dia lihat ke depan, nggak ketemu juga itu Catalina Island, nggak kelihatan karena kabut masih begitu tebal. Dia kelelahan, lalu dia menyerah. Dia angkat tangan, lalu tim penolong yang mengawal dia dari awal angkat dia. Waktu dia diangkat, dia kaget. Pelatihnya bilang, kenapa kamu menyerah? Catalina Island itu tinggal 1 mile lagi. Udah 15 jam dia berenang, hanya tinggal sedikit lagi, tapi dia gagal. Saudara-saudara, yang membuat dia gagal bukan karena dinginnya air laut, bukan karena dia kelelahan, ya bukan karena dia ketakutan. Yang membuat dia gagal karena dia tidak bisa lihat fokus ke depan ke pulau itu, terhalang oleh kabut. Kabutlah yang menghalangi dia, membuat dia gagal. Itu dia kesimpulan dia. 2 bulan kemudian, Florence minta coba lagi. Suasananya sama, saudara-saudara. Pagi yang dingin, kabut yang tebal, udara yang dingin, suasananya sama persis dengan 2 bulan lalu. Tapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Dia renang, meskipun dia nggak lihat pulau itu, dia terus berenang karena dia punya fokus yang baru. Dia percaya bahwa di balik kabut yang tebal yang tidak bisa dia lihat ini, ada sebuah pulau yang sudah menanti. Ada sebuah pulau di sana tujuannya yang jelas. Dan pada 2 bulan kemudian itu dia memecahkan rekor. Dia berhasil menyeberangi Palos Verdes, Catalina Island di tahun 1952. Karena dia punya fokus yang jelas. Sekalipun kabut menutupi, dia tahu tujuanku di sana. Saat-saat sekarang ini, saudara-saudara, banyak hal yang membuat kita nggak fokus sama Tuhan. Kita pikir coronavirusnya hanya akan selesai dalam waktu 3 bulan. Tapi rupanya kita harus masuk lagi ke lockdown yang kedua. Betul? Gubernur menyarankan, Gubernur California kasih order stop ibadah di gereja karena kita masuk ke lockdown yang kedua karena angka terjadi spike, betul ya? Angka yang korban itu, angka yang menderita ini masuk lebih banyak lagi. Ini membuat fokus kita pecah, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kok bukannya semakin baik, malah semakin banyak korban, malah banyak yang dirawat. Fokus kita bisa pecah, fokus kita bisa nggak lagi kepada Tuhan, tapi begitu banyak kabut-kabut yang menghalangi sehingga kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan, diizinkan Tuhan mengalami COVID-19. Paling tidak 3 orang dari tempat yang jauh-jauh
ada dari Vegas, ada dari Indonesia, ada dari California yang telepon saya. Bapak katanya pernah kena COVID-19. Wah, ngetop saya. Tolong dong Pak, suami saya kena. Dia cerita panjang lebar. Lalu, oh iya ya. Oh itu Tuhan kasih saya ini. Pengalaman saya dengan Roin mengalami itu sampai bisa. Oh akhirnya saya ceritakan. Poin pertama yang saya bilang bukan apa-apa, bukan jaga kesehatan, jaga imun sistem, bukan, itu hal yang kedua. Poin yang pertama, jangan takut. Persoalanmu tidak melebihi kekuatanmu. Itu yang pertama saya katakan. Harus fokus sama firman, harus fokus sama Tuhan, saudara-saudara. Pergumulan boleh ada, kesusahan boleh ada, tapi fokuslah kepada Allah. Masalahnya, begitu banyak kabut tebal yang menghalangi kita bisa fokus kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? 3 hal yang bisa kita pikirkan pagi hari ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap fokus sama Tuhan di tengah-tengah situasi yang berubah-ubah saat ini. Di tengah situasi yang begitu berubah-ubah dan tidak kita tahu bagaimana akhirnya. Kita bisa tetap fokus sama Tuhan dengan memikirkan 3 hal. Yang pertama, mulailah hari saudara bersama dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Coba lihat. Saya akan bacakan, saya sudah catat di sini. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama saudara-saudara, bagaimana kita bisa fokus kepada Allah? Mulailah hari bersama dengan Tuhan. Sepertinya ini terlalu old school, terlalu old style. Semua orang juga udah tahu, Pak, kenapa sih mesti bicara itu terus? Mulai hari bersama Tuhan. Kita semua dari kecil, dari sekolah minggu diajarin. Saya akan katakan ini, saudara-saudara, sebab tidak ada cara yang lain. Bagaimana kita bisa fokus sama Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita mulai hari bersama dengan Allah. Saudara-saudara, kalau sebuah kata diulang 2 kali dalam Alkitab, itu berarti kata yang penting. Kalau ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang diulang sampai 2 kali, itu berarti perlu perhatian dari kita. Saudara tahu nggak? Tinggallah di dalam aku, abide in me. Itu bukan hanya 2 kali dicatat dalam Yohanes pasal 15, 1-11, hanya 11 ayat. Tapi kata itu diulang 10 kali. Tinggallah di dalam aku. Tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah. Saudara-saudara, yang mau saya katakan adalah kita tidak bisa fokus kepada Tuhan kalau kita tidak memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Artinya apa saudara-saudara? Di Yohanes pasal yang ke-15 ini berbicara 10 kali dikatakan tinggallah di dalam aku. Tinggal 10 kali dibicarakan, artinya apa? Ini sebuah peringatan yang keras bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak mulai hari bersama dengan Tuhan. Dan juga ini merupakan janji yang luar biasa. Kalau engkau tinggal di dalam aku, 10 kali dibicarakan, engkau berbuah, engkau akan menghasilkan buah, engkau akan menghasilkan buah. Ini sesuatu janji yang luar biasa. Saudara-saudara, pagi hari kita memang sibuk, apalagi kita di negeri perantauan ini, semua sibuk. Baru bangun tidur kita sudah terpikir, aduh bagaimana kerja ya, aduh supervisornya baru lagi, kalau itu bisa ini dan itu. Kita begitu sibuk sehingga kita seringkali melupakan hari kita. Mulailah dengan Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus ciptakan waktu tuh. Ciptakan waktu untuk pagi hari, mulai hari ini bersama dengan Tuhan. Pak, sepertinya itu old style, tapi itu yang berguna. Ketika engkau duduk sebentar sebelum memulai harimu, paling tidak 5 menit saja harimu dari 24 jam waktu yang Tuhan beri, engkau berbicara kepada Dia, engkau memulainya bersama dengan Dia, engkau akan memiliki fokus yang benar sepanjang hari. Ketika kita mulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan di permulaannya, maka kita akan punya fokus yang benar sepanjang hari itu. Kita akan punya fokus yang baik. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, mereka yang berlutut di hadapan Tuhan akan sanggup berdiri di hadapan siapapun. Ketika dia mulai sama Tuhan, dia dimampukan Tuhan untuk berdiri menghadapi siapapun dan apapun, karena dia sudah mulai dengan Tuhan lebih dahulu. Saudara-saudara, sebaliknya, mereka yang lari dari Tuhan, maka mustahil bagi dia untuk berjumpa dengan Tuhan di sisa-sisa harinya. Jadi nggak main-main saudara-saudara. 5 menit, 10 menit waktu Anda pertama sekali dengan Tuhan itu sangat menentukan bagaimana harimu selanjutnya. Ketika kita mulai dengan Tuhan,
maka kita dimampukan untuk berdiri di hadapan atau dengan menghadapi siapapun. Luar biasa. Yang pertama, mulailah hari kita dengan Tuhan, maka kita akan punya fokus yang jelas untuk memandang Tuhan. Yang kedua, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang 17, ayatnya juga berkata gitu. Tetaplah berdoa. Saya mendapatkan pengertian, saudara-saudara, arti tetaplah berdoa itu begini. Tinggal dalam doa, jangan berhenti berdoa, yang tinggal, yang tersisa cuma doa. Seharusnya seperti itu. Saya tertarik dengan pengertian yang ketiga. Yang tertinggal, yang tersisa itu cuma doa. Seharusnya dalam kehidupan kita, segala sesuatu itu boleh hilang, boleh tinggal. Tapi yang sisa biarlah doamu kepada Tuhan. Mungkin sesuatu sudah tidak ada lagi Tuhan, sudah tidak ada ini, sudah tidak ada itu Tuhan. Tapi kalau yang tinggal adalah doa dalam hidupmu, engkau akan terus fokus. Engkau tetap fokus sama Tuhan. Sekalipun hanya doa yang pada akhirnya terakhir, itu yang tinggal. Yang cuma tinggal adalah doa. Itulah seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Tinggal dalam doa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan sekalipun yang tersisa cuma doa. Doalah yang kau punya. Doalah yang kau punya di bagian yang paling terakhir, pertahanan yang terakhir, memang doa itulah. Bukannya doa adalah alternatif terakhir, bukan. Tak maksud saya ketika engkau cuma satu-satunya punya doa, engkau enggak punya kekuatan apapun, engkau tidak punya siapapun, engkau tidak punya sesuatu yang menolongmu, yang bisa membantu engkau. Tapi kalau doa yang engkau punya, engkau akan fokus, engkau akan dimampukan. Ini pentingnya doa. Saudara-saudara, doa nggak perlu bertele-tele. Saya mau mengajak saudara juga, mari di waktu-waktu kita yang singkat, terutama ibadah-ibadah kita yang singkat, saya mau menawarkan, mungkin doa syafaat juga nggak terlalu panjang-panjang. Saya mau tawarkan itu, jangan salah paham. Maksud saya, biarlah kita fokus dalam berdoa. Hal-hal yang mungkin yang lama, misalkan yang berdoa agak panjang, dirangkai kata-kata yang indah, Tuhan tidak perlu itu ya, tahu ya, kita mengerti ya. Tapi biarlah kita mari menggunakan doa itu secara efektif. Kita berdoa secara efektif sama Tuhan. Ada orang bilang, bukan saya yang bilang, nanti jangan saya dilaporin. Ahok itu menata kota, tapi gubernur yang penggantinya menata kata, hanya pintar ngomong. Bukan saya yang bicara ya, ini apalagi saya direkam, tapi saya hanya kutip perkataan orang. Jangan hanya pintar menata kata. Tuhan tidak perlu kata-kata indahmu. Bahkan ketika mulutmu nggak bisa ngomong, ketika air matamu mengalir, Dia tahu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan, kalaupun cuma doa yang tinggal, itu berkuasa. Jadi saudara-saudara, tetap berdoa. Nggak perlu rangkai kata-kata yang indah, tapi biarlah hatimu yang berbicara kepada Tuhan. Dia tahu isi hatimu. Kadang-kala kita nggak bisa mengungkapkan kata-kata, saudara-saudara, ketika engkau di hadapan Tuhan. Nggak apa-apa. Hanya air matamu yang mengalir, nggak apa-apa. Dia tahu. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ingin agar kita tetap berdoa sehingga kita fokus. Gereja nggak perlu metode-metode yang hebat. Gereja memang perlu alat-alat yang canggih, tapi ini bukanlah alasan utama. Gereja perlu metode yang baik, betul, tapi itu bukanlah hal yang utama. Dengar, gereja perlu orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berdoa. Amin. Dan itu salah satu pertumbuhan gereja, hanya terjadi bila kita mau merendahkan diri dipakai oleh Roh Kudus untuk berdoa. Pendidikan penting, teknologi penting, tapi terlebih daripada itu, gereja perlu orang-orang yang dipakai oleh Roh Kudus untuk berdoa. Amin, saudara-saudara. Pada satu hari ada seorang pendeta, pendetanya terkenal. Lalu ditanya sama temannya, "Gua heran sama lu. Dulu lu kalau berdoa suaranya keras, menggelegar, sampai gedung goyang, kaca-kaca juga sampai goyang," kira-kira dia bilang gitu. Saking kerasnya dia berdoa. Tapi sekarang kenapa doamu lembut? Pendeta terkenal itu senyum-senyum sama temannya, lalu dia ngomong begini, "Dulu waktu aku kecil, aku pikir thunder lah yang membinasakan, aku pikir guntur lah yang membunuh orang. Tapi setelah aku dewasa, aku tahu rupanya lightning lah yang membunuh orang." Saudara tahu kalau ada kilatnya dulu baru suaranya kan jeder. Yang membunuh secara ilmiah itu bukan suara jedernya, tapi lightningnya.
Nanti saudara Google kalau saudara rasa penasaran gitu. Waktu saya baca gini, masa sih kayaknya suara geledek itu juga bikin kita kaget setengah mati gitu. Enggak. Jadi suara keras itu nggak bikin orang mati, tapi lightningnya gitu. Jadi saudara-saudara akhirnya dia bilang begini sama temannya. Dulu waktu aku kecil, thunder yang aku pikir membinasakan, tapi rupanya lightning lah yang membunuh orang. Jadi kemudian saya bertekad, kata pendeta itu, saya akan sedikit menggelegar, saya akan sedikit menjadi thunder, tapi saya akan lebih banyak lightning. Saya akan lebih sedikit suara keras, saya akan lebih sedikit mengguntur, tapi lebih banyak berdoa. Jadi saudara-saudara, saya berpikir, wah benar juga ini Pak Pendeta ini dia. Jadi bukan kekuatan kita. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dilakukan dengan kekuatan manusia, tapi hanya karena doa. Doalah yang bisa menggerakkan pekerjaan Tuhan. Satu hari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan Thomas Watson bilang begini, malaikat yang menjemput Petrus keluar dari penjara. Ingat kisah para rasul 16 waktu Petrus dan Silas di penjara di Filipi. Malaikatlah yang menjemput Petrus keluar dari penjara, tetapi doalah yang menjemput malaikat. Wow. Betul, malaikat yang keluarkan Petrus dan Silas keluar dari penjara. Tapi malaikat itu pun ditarik atau dipanggil karena doa-doa. Karena doa-doa orang-orang percaya. Saya melihatnya, saya nggak terlalu, melihat pernyataan hamba Tuhan ini ya sungguh make sense sekali, bahwa bukan dengan kekuatan kita lah kita bisa ini dan itu, tapi dengan doa yang rendah hati datang kepada Tuhan, itulah yang akan mengerjakannya bagi kita. Saat kita berdoa, ingatlah, saat kita berdoa saudara-saudara, bahwa kasih Allah yang menginginkan yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Hikmat Allah tahu apa yang terbaik buat kita, dan kuasa Allah dapat menyelesaikan segala permohonan kita. Itu dalam doa. Yang ketiga, saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana supaya kita tetap fokus sama Tuhan. Yang pertama tadi, apa saudara-saudara yang pertama? Mulailah hari bersama Allah. Dan yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, saudara-saudara, layanilah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Saya bacakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waktu saya membaca bagian ini, saya berpikir, apa hubungannya Tuhan? Fokus kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Seharusnya kalau fokus ya kita harusnya diam atau jaga-jaga ngelihat. Tapi ini kok disuruh malah berbuat sesuatu, malah bertindak, malah melakukan sesuatu. Kita bisa fokus kepada Tuhan. Hal yang ketiga dengan cara ketika kita melayani Tuhan. Layani Tuhan, saudara-saudara. Satu bagian firman Tuhan berkata, kamu gak bisa melayani dua tuan. Kamu gak bisa melayani Allah lalu Mamon. Sebab kalau kamu melayani satunya, kamu akan mengabaikan satu lagi. Mamon bukan hanya pengertian uang, tapi segala sesuatu yang menggeser posisi Tuhan dari hati kita. Itu pun Mamon. Kesibukan kita, hobi kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang menggeser posisi Tuhan Yesus dari hati kita, itu pun terkategori Baal atau Mamon. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi ketika kita perlu melayani Tuhan dengan apa yang ada pada diri kita, dengan waktu saudara, energi saudara, talenta saudara, uang saudara. Kalau semua ini saudara persembahkan untuk Tuhan, engkau melayani Tuhan dengan semua yang saya katakan tadi, maka fokus kepada Allah secara natural akan muncul dalam hidupmu. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Jadi kalau kita mau terbeban gitu melayani pekerjaan Tuhan dengan waktumu, uangmu, tenagamu, semua talentamu, maka fokus sama Tuhan itu akan terbentuk. Jadi gak sia-sia rupanya orang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Hatinya pun dibuat fokus sama Tuhan ketika dia mau ambil bagian untuk melayani Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah dimulai, yang baru dimulai, tentu memerlukan semua anggota, semua jemaatnya mau melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, lihatlah ketika engkau melayani Tuhan dengan apa yang ada padamu, yang Tuhan percayakan kepadamu, maka engkau pun akan dibuat fokus kepada Tuhan. Kalau saudara diberi kesehatan, saudara diberi kesempatan, layanilah Tuhan. Jangan layani diri sendiri. Jangan hilang fokusmu, karena fokus kita adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Jangan takut untuk pekerjaan Tuhan.
Saya tidak pernah takut untuk pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Sekalipun sesulit apapun itu harus dihadapi, saya percaya kalau pekerjaan Tuhan telah Tuhan mulai, Dia memberikan kemampuan untuk kita boleh melaluinya, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan boleh berjalan dan maju. Saudara jangan patah semangat. Kalau saudara melihat Tuhan belum besar, ya sekarang belum besar. Tapi kalau kita sehati dan fokus sama Allah, bangku-bangku ini akan penuh. Percaya enggak? Saya sangat-sangat dimotivasi sama seorang. Ada seorang bilang begini sama saya, nggak langsung dia bilang gini sama saya, Mas Ardi, kalau you bersikap seperti ini terus dan kamu rendah hati terus, karena saya takut kamu besok-besok sombong, dia bilang gitu. Kalau kamu tetap seperti ini terus, saya percaya gereja ini akan maju. Dia bilang gitu loh, saya jadi kaget. Aduh, ini orang kayak bernubuat gitu buat saya. Tapi aduh, ini menemplak hati saya. Oh iya, Tuhan jagalah hati saya dan berkatilah saya, berikanlah saya hikmat agar saya diberikan hikmat sama Tuhan untuk menuntun jemaat ini, sama-sama kami melayani Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan bisa maju. Orang lain saja yang menurut kacamata dia tuh nggak ada bagian dalam dunia kerohanian, dia bukan pendeta, dia bukan majelis. Orang lain saja bisa bilang begitu kepada saya. Waduh, saya bukan bilang manusia percaya sama perkataan manusia. Artinya begini, kalau orang lain saja begitu positif terhadap kita, begitu optimis terhadap kita, terhadap gereja ini, masakan Tuhan membiarkan pekerjaannya. Kalau hati kita bawa sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Nggak banyak yang saya punya Tuhan. Kita tahu kan diri kita Tuhan, terlebih Tuhan, uang kita mungkin terbatas, tenaga kita terbatas, apapun mungkin terbatas. Tapi apa yang Tuhan percayakan kita berikan untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan, sehingga kita sama-sama melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan itu akan semakin maju. Satu hari saudara-saudara, pendeta D.L. Moody, ini pendeta terkenal di Amerika di abad 18. Di Alkitabnya, dia punya Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada Yesaya 6 ayat 8 itu ada ayat itu dia tulis sesuatu di dekat Yesaya 6 ayat 8. Saya selidiki apa sih sebenarnya Yesaya 6 ayat 8, rupanya tulisannya begini. Yesaya 6 ayat 8 itu Alkitab catat begini. Siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Itu Yesaya 6 ayat 8. Dia tulis sesuatu dekat ayat itu. Alkitabnya dicoret-coret. Tulisannya seperti ini. Kata D.L. Moody, aku cuma seorang diri, tetapi aku satu. Aku tidak bisa berbuat semuanya, tapi aku bisa melakukan sesuatu. Apa yang akan kulakukan, aku harus lakukan. Dan apa yang harus aku lakukan, kulakukan karena anugerah Tuhan. Maksudnya dia mau bilang begini, saudara-saudara. Aku nggak bisa lakukan banyak, tapi aku bisa lakukan sesuatu karena aku satu. Dan apa yang bisa aku lakukan, aku tahu. Itu pun karena anugerah Tuhan. Bukan karena aku mau, bukan karena aku baik. Sedikit yang bisa aku lakukan pun, aku tahu. Itu karena Tuhan yang menganugerahkannya kepadaku. Sehingga aku bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan. D.L. Moody, pendeta terkenal di Amerika, abad 18. Saudara, layanilah Tuhan selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan beri juga kita tidak tahu kapan akhirnya. Jadi kita nggak tahu kapan berakhirnya kesempatan ini. Saudara, pandanglah bahwa ketika saudara melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita diizinkan melayani Tuhan, pandanglah itu sebagai sebuah kehormatan. Sebuah kehormatan. Mungkin manusia nggak nilai terlalu baik gitu ya, tapi itu adalah sebuah kehormatan. Satu hari ada seorang pemuda yang nggak punya pacar. Dia udah cukup umur, nggak punya pacar, nggak punya istri. Lalu pendetanya kasihan sama dia. Kenapa kamu masih jomblo? Ya Pak Pendeta, saya kan kerjaannya cuma di gereja, gulung-gulung kabel. Kebaktian belum mulai, dia datang lebih early. Orang-orang sudah pulang kebaktian, dia masih gulung-gulung kabel. Makanya pendeta, itulah alasannya kenapa kamu susah jodoh. Kira-kira pendeta, gimana kalau saya mau promosi kamu? Mulai bulan depan kamu jadi singer ya, saya latih kamu nyanyi, kamu singer. Kalau singer kan di depan, bisa dilihat orang. Siapa tahu ada yang kecantol sama kamu. Apa jawab pemuda itu? Pak Pendeta, saya tahu panggilan saya. Saya gulung-gulung kabel pun saya tahu. Saya melakukannya untuk Tuhan. Kalau mendengar kisah seperti itu, saudara-saudara, betapa kita rasa malu. Ya. Kadang-kala kita menuntut sesuatu dihargai, dihormati oleh orang.
Tapi saya belajar dari kisah pemuda. Ini kisah nyata, saudara-saudara, meskipun saya bawanya dalam bercanda. Ini kisah nyata. Pemuda itu bilang, Pak, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya perbuat. Dan saya tahu siapa Tuhan saya. Jadi dia lakukan tugasnya itu hanya gulung-gulung kabel dengan setia, sebab dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan. Dia bukan melakukannya untuk pendeta, dia bukan melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia tahu dia melakukannya untuk Tuhan dan dia bangga. Sekalipun mungkin orang gak menilai dia. Luar biasa.